Tahun 1347, sebuah kapal dagang dari Laut Hitam tiba di pelabuhan Messina, Sisilia. Kapal itu membawa barang dagangan dari timur. Tetapi ada sesuatu yang jauh lebih berbahaya di dalamnya. Kematian yang tak terlihat. Para pelaut di kapal itu demam tinggi. Tubuh mereka dipenuhi bisul hitam berisi nanah dan mereka batuk darah tanpa henti. Hanya dalam hitungan beberapa hari, sebagian besar awak kapal tewas. Namun bencana sebenarnya baru saja dimulai. Tikus-tikus di kapal tersebut membawa kutu yang terinfeksi bakteri Yersinia pestis. Dan ketika kapal berlabuh, wabah mulai menyebar dengan cepat ke seluruh Eropa. Dalam waktu setahun, wabah hitam telah menjalar ke seluruh Italia, Perancis, Spanyol, dan Inggris. Jalur perdagangan mempercepat penyebaran wabah. Kota-kota besar seperti Paris, London menjadi pusat kematian. Tidak ada obat, tidak ada penyembuhan. Kematian datang hanya dalam hitungan hari. Orang-orang mulai melihat tanda-tanda mengerikan. Demam tinggi, bisul hitam di leher, ketiak, dan selangkangan. Batuk darah dan kematian mendadak. Banyak yang percaya ini adalah hukuman dari Tuhan. Dan pendeta serta biarawan juga ikut mati karena mereka mencoba merawat orang sakit. Kehancuran di kota dan di desa. Di seluruh Eropa, masyarakat runtuh. Desa-desa kosong ditinggalkan karena seluruh penduduknya mati. Jalanan dipenuhi mayat. Begitu banyak hingga tidak cukup orang untuk menguburkan mereka. Beberapa kota membakar rumah-rumah yang terinfeksi. Tetapi itu tak menghentikan penyebaran wabah. Ketika kematian merajalela, orang-orang mulai putus asa. Keluarga meninggalkan anggota keluarganya sendiri untuk menyelamatkan diri. Beberapa orang kaya kabur ke pedesaan, berharap bisa menghindari wabah. Gerakan keagamaan radikal muncul, dengan orang-orang mencambuk diri sendiri di jalanan untuk memohon pengampunan Tuhan. Tapi tidak ada yang bisa menghentikan maut. Kekacauan ekonomi. Saat populasi menyusut drastis, perekonomian mulai terguncang. Pertanian terbengkalai karena petani mati atau melarikan diri. Buruh menjadi langka, menyebabkan banyak bengkel dan usaha terpaksa tutup. Harga barang mulai turun, tetapi tidak ada yang bisa membeli karena terlalu sedikit orang yang tersisa. Deflasi mulai terjadi, dan ini hanyalah permulaan dari perubahan besar di Eropa. Ketika wabah hitam terus menghancurkan peradaban, Eropa tidak akan pernah sama lagi. Barang melimpah, tetapi manusia langka. Dunia yang kosong. Tahun 1350, Eropa berubah menjadi tanah yang sunyi. Jutaan orang telah mati akibat Black Death. Dan mereka yang selamat hidup dalam ketakutan serta ketidakpastian. Kota-kota yang dulu ramai kini hening, hanya diisi oleh bangunan kosong, jalanan sepi, dan ladang tak terurus. Banyak wilayah yang sebelumnya produktif secara ekonomi kini telah terbengkalai. Ladang gandum dan kebun anggur ditinggalkan karena tidak ada cukup petani untuk mengolahnya. Pabrik tekstil kehilangan pekerja, menyebabkan produksi kain terhenti. Kapal-kapal dagang berlabuh tanpa tujuan karena tidak ada cukup pedagang atau pelaut untuk menjalankan bisnis. Barang-barang melimpah, tetapi siapa yang akan membelinya? Deflasi besar-besaran. Dengan berkurangnya populasi secara drastis, permintaan terhadap barang menurun tajam. Harga makanan turun drastis karena terlalu sedikit orang yang bisa membelinya. Rumah dan tanah kehilangan nilainya karena banyak pemiliknya yang meninggal. Karya seni, perhiasan, dan barang mewah tak lagi berharga karena prioritas orang berubah menjadi bertahan hidup. Contohnya, harga roti yang dulunya mahal kini jatuh karena ada terlalu banyak gandum dan terlalu sedikit mulut untuk diberi makan. Peternakan domba melimpah, tetapi harga wool turun karena tidak ada cukup penenun atau pembeli. Tanah pertanian diberikan secara gratis atau murah karena banyak pemiliknya yang mati tanpa pewaris.
Inilah deflasi besar-besaran, sebuah ironi di mana barang-barang melimpah tetapi tidak berharga. Kelas pekerja mendapat keuntungan. Dengan sedikitnya pekerja yang tersisa, buruh menjadi sangat berharga. Para petani dan buruh mulai menuntut upah yang lebih tinggi. Karena tanpa mereka, tanah tetap akan kosong. Beberapa buruh mulai berpindah ke kota untuk mencari tuan tanah yang mau membayar lebih banyak. Buruh yang dulunya hidup miskin, kini bisa menjadi kaya karena kelangkaan tenaga kerja. Tuan tanah dan penguasa mulai panik. Jika buruh bisa memilih tempat kerja mereka, sistem feodalisme akan goyah. Sebagai respon, pemerintah seperti Inggris dan Perancis mengeluarkan hukum yang melarang buruh meminta upah lebih tinggi. Namun hukum ini mustahil diterapkan. Para tuan tanah yang kehilangan banyak petani tetap harus membayar lebih tinggi, atau tanah mereka akan tetap kosong dan tidak menghasilkan apapun. Ini menjadi titik balik dalam sistem Eropa, di mana kaum buruh dan petani memiliki lebih banyak kekuatan daripada sebelumnya. Dampak jangka panjang. Meskipun deflasi menyebabkan harga barang murah, ekonomi masih tidak stabil. Pedagang dan tuan tanah yang kaya mengalami kerugian besar karena aset mereka kehilangan nilai. Pemerintah kehilangan pemasukan dari pajak karena populasi yang lebih kecil berarti lebih sedikit orang yang bisa dikenai pajak. Gereja kehilangan pengaruh karena banyak orang mulai mempertanyakan mengapa Tuhan memberikan mereka penderitaan. Namun era baru segera dimulai. Sistem feodalisme mulai melemah. Kaum pekerja mendapatkan lebih banyak hak dan kebebasan. Ekonomi Eropa mulai bergerak ke arah yang lebih berbasis perdagangan dan modal. Dari kehancuran akibat Black Death, Eropa tidak hanya bertahan, tetapi berkembang. Upah naik, feodalisme runtuh. Angin perubahan di tanah Eropa. Pagi itu, asap tipis mengepul di atas ladang yang kosong. Di sebuah desa di Inggris, seorang pemuda bernama Thomas berdiri di tengah lahan gandum yang terbengkalai. Dulu, ladang ini dipenuhi pekerja. Suara cangkul dan tawa petani bergema di udara. Tapi kini, semuanya sunyi. Thomas menatap sekeliling. Ayahnya, ibunya, 2 saudaranya, semuanya telah mati akibat wabah hitam. Dari 100 orang di desanya, hanya 15 yang tersisa. Di kejauhan, tuan tanah mereka, William, berdiri dengan ekspresi frustasi. Tanahnya luas, tetapi tanpa pekerja. Ia tak bisa menghasilkan apa-apa. Thomas, panggilnya. Suara bergetar dengan campuran amarah dan ketakutan. Kau harus tetap bekerja untukku. Ladang ini tak boleh dibiarkan. Namun zaman telah berubah. Tuntutan buruh yang tak terbendung. Thomas menggeleng pelan. Dulu aku bekerja untuk segenggam gandum, tapi sekarang aku tahu nilainya. Jika kau ingin aku bekerja, bayar lebih banyak. William membelalak tak percaya. Kau hanyalah petani biasa. Kau tak punya pilihan. Tapi Thomas tahu itu tak lagi benar. Dengan begitu banyak petani yang mati, tenaga kerja menjadi lebih berharga dari emas. Desa-desa lain, bahkan kota-kota, siap membayar lebih. Tuan tanah lain bersedia memberikan tanah kepada siapa saja yang mau menggarapnya. Buruh yang tersisa kini bisa memilih siapa yang akan mereka layani. Feodalisme mulai retak. Di seluruh Eropa, kejadian seperti ini berulang. Para tuan tanah yang dulunya memegang kendali atas para petani, kini berlutut memohon mereka kembali bekerja. Di Prancis, para bangsawan menawarkan lebih banyak makanan dan upah lebih tinggi. Di Jerman, desa-desa yang kehilangan setengah populasinya menawarkan tanah gratis kepada siapapun yang mau menetap. Di Inggris, para tuan tanah mulai kehilangan kontrol. Para buruh meninggalkan desa mereka untuk mencari bayaran lebih tinggi di tempat lain. Ini adalah akhir dari sistem feodalisme seperti yang selama ini dikenal.
Pemerintah berusaha menggantikan perubahan, namun para penguasa tidak tinggal diam. Di Inggris, Raja Edward III yang panik melihat kaum petani dan buruh menjadi terlalu berkuasa, mengeluarkan hukum aturan tahun 1351. Hukum ini melarang pekerja menuntut upah lebih tinggi. Siapapun yang meninggalkan pekerjaannya untuk mencari bayaran lebih baik bisa dihukum. Harga barang dan jasa dikendalikan oleh pemerintah untuk mencegah kenaikan upah. Tetapi hukum ini mustahil diterapkan. Para petani mengabaikannya. Tuan tanah tetap membayar lebih tinggi. Mereka tak punya pilihan jika ingin tanah mereka tetap produktif. Bahkan beberapa buruh melawan secara terbuka, memulai pemberontakan kecil yang semakin lama semakin besar. Pemberontakan petani, suara rakyat yang tak lagi bisa dibungkam. Di musim panas tahun 1381, kemarahan para petani mencapai puncaknya. Di Inggris, seorang pemimpin rakyat bangkit dan memimpin pemberontakan petani. Ribuan petani dan buruh menyerbu kota-kota menuntut keadilan. Mereka membakar rumah para pejabat, menghancurkan dokumen pajak dan tanah. Mereka meneriakan, "Kami tidak lagi budak, kami berhak memilih jalan hidup kami sendiri." Di London, para pemberontak bahkan berhasil menduduki menara London. Raja Richard II yang saat itu masih remaja terpaksa bertemu langsung dengan para pemberontak. Meskipun akhirnya pemberontakan ini dipadamkan dengan kekerasan, pesan mereka tidak bisa dihapus. Era baru dimulai, dunia baru setelah feodalisme. Setelah puluhan tahun gejolak sosial, struktur ekonomi Eropa tidak lagi sama. Para petani mulai memiliki lebih banyak kebebasan. Banyak yang meninggalkan tanah milik bangsawan untuk mencari kehidupan lebih baik di kota. Feodalisme semakin melemah, digantikan oleh sistem ekonomi berbasis perdagangan dan tenaga kerja yang lebih fleksibel. Perdagangan mulai berkembang kembali, terutama karena orang-orang yang kini memiliki upah tinggi mulai membeli barang dan jasa lebih banyak. Dari kehancuran akibat Black Death, lahirlah Eropa yang baru. Sebuah dunia yang lebih berorientasi pada perdagangan, tenaga kerja berbayar, dan awal mula kapitalisme. Dan bagi Thomas, pemuda yang dulu hanyalah seorang petani biasa, ini adalah awal dari sebuah kesempatan baru. Kesempatan untuk hidup sebagai manusia merdeka, bukan sebagai hamba feodalisme. Akhir deflasi dan lahirnya dunia baru. Langit baru setelah badai. Matahari terbit di atas ladang-ladang yang dulu terlantar. Di mana sebelumnya hanya ada kesunyian dan kematian, kini kehidupan mulai bersemi kembali. Di desa-desa, petani yang tersisa kembali ke tanah mereka, tetapi kali ini dengan status yang lebih kuat. Di kota-kota, pedagang dan pengrajin mengisi pasar yang sempat kosong, membawa harapan baru. Namun meskipun kehidupan mulai kembali normal, satu hal yang jelas, Eropa tidak lagi sama. Akhir dari deflasi menghasilkan keseimbangan yang baru. Setelah puluhan tahun mengalami deflasi besar, perekonomian mulai menentukan keseimbangannya sendiri. Upah pekerja yang naik menyebabkan peningkatan daya beli. Lebih banyak orang bisa membeli barang dan jasa. Tanah pertanian kembali produktif, tetapi dengan sistem yang lebih menguntungkan bagi petani, bukan hanya bangsawan. Harga barang mulai stabil, karena populasi yang tersisa sudah mulai memanfaatkan kembali sumber daya yang melimpah. Lambat laun, perdagangan kembali berkembang, menghubungkan kota-kota di Eropa yang selamat dari wabah. Lahirnya kelas menengah. Salah satu dampak terbesar dari perubahan ini adalah munculnya kelas menengah baru. Sebelum wabah hitam, masyarakat Eropa terbagi tajam antara bangsawan kaya dan petani miskin. Namun dengan melemahnya feodalisme dan meningkatnya peran perdagangan, kaum pengrajin, pedagang, dan buruh terampil mulai memperoleh kekayaan dan status. Di Italia, kota-kota seperti Florence dan Venice
menjadi pusat perdagangan. Di Inggris, pedagang tekstil mulai membangun kerajaan dagang mereka sendiri. Di Prancis dan Jerman, serikat pekerja mulai muncul, melindungi hak pekerja dan memastikan keadilan ekonomi. Para pekerja yang dulu hanya orang kecil, kini bisa membangun bisnis sendiri dan menjadi bagian dari struktur sosial yang lebih kuat. Pemerintah yang beradaptasi, para penguasa yang awalnya berusaha menekan kebebasan pekerja, akhirnya harus menyerah pada kenyataan baru. Raja-raja di Eropa mulai mengandalkan pajak dan perdagangan daripada hanya bergantung pada hasil pertanian feodal. Hukum-hukum baru dibuat untuk melindungi perdagangan, bukan hanya kepentingan bangsawan. Bank-bank mulai berkembang dengan sistem kredit dan investasi yang lebih modern. Era ini menandai awal dari pergeseran menuju sistem ekonomi berbasis uang dan perdagangan yang akan berkembang pesat di abad-abad berikutnya. Dampak sosial dan ekonomi dari wabah hitam dan deflasi tidak hanya mengubah sistem ekonomi, tetapi juga membuka jalan bagi perubahan budaya besar. Kepercayaan buta pada feodalisme dan otoritas gereja mulai goyah. Pemikiran baru tentang kebebasan individu dan mobilitas sosial mulai berkembang. Kesenian dan ilmu pengetahuan mendapat dorongan baru, karena kekayaan yang lebih merata memberi lebih banyak orang kesempatan untuk mendukung dan menciptakan karya seni serta inovasi. Kisah deflasi pasca Black Death bukan hanya tentang kehancuran, tetapi juga tentang perubahan. Ketika sistem lama runtuh, selalu ada kesempatan bagi mereka yang berani beradaptasi. Kekacauan seringkali menjadi awal dari inovasi dan kemajuan. Sejarah membuktikan bahwa setiap krisis akan membawa pergeseran besar dalam cara hidup dan berinteraksi. Sebagaimana yang terjadi di Eropa abad ke-14, perubahan-perubahan ini tidak hanya bertahan selama satu generasi, tetapi membentuk dunia yang akan dikenal hari ini. Dari kehancuran lahirlah peradaban baru. Dari deflasi muncul ekonomi yang lebih kuat. Dan dari kegelapan, cahaya mulai bersinar.